Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam edisi Aku Suka pada hari yang ke-7 di bulan Ramadan ini, tahun 1441 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh ibadah kita dari sejak awal puasa di hari Jumat yang baik itu sampai dengan saat ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Kita juga mendoakan semoga saudara-saudari kita yang diuji dengan penyakit segera disembuhkan, wabah segera diangkat, dan yang paling utama kita diberikan kekuatan untuk bisa menggali hikmah dari setiap musibah yang Allah ujikan kepada kita semua untuk membangun kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks itu, mari kita teruskan kajian dan peluasan wawasan kita terkait dengan amalan-amalan utama yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah uraikan tentang rahasia penunaian sholat malam khusus di bulan Ramadan yang dikenal dengan Qiyam al-Lail. Baik. Yang sifatnya kita sebut dengan nama tarawih, ini sifatnya. Ya, dari kata tarwiha telah saya uraikan sepenuhnya. Bagi Anda yang kiranya baru menyimak, kami sangat berharap untuk bisa mengkaji pada kajian yang terdahulu supaya ada ketersambungan dengan materi saat ini. Baik, ada satu persoalan yang seringkali ditanyakan oleh sementara saudara-saudari kita. Kemarin telah saya jelaskan, qiyam adalah nama umum bagi sholat yang ditunaikan dari sejak dimulai waktu malam, yaitu pada waktu Isya. Kalau saya tuliskan di sini, Isya, kan? Yang terbentang sampai menjelang fajar. Ya, kalau saya tuliskan di sini pakai bahasa Arabnya seperti ini, fajar. Di sini al-Isya, misalnya. Baik. Fokus baik-baik. Waktu sangat terbentang sampai menjelang fajar. Atau kalau kita ingin batasi supaya tidak mepet dengan fajarnya, maka waktu singkat menjelang fajar disebut dengan sahar. Ya, saharun. Waktu singkat menjelang fajar. Ini kalau kita durasikan kisaran 15 paling maksimal sampai 30 menit ya sebelum fajar. Waktu yang dari ba'da Isya sampai ke sahar ini kalau kita ambil batas kehati-hatian, ini yang disebut dengan lail, al-lail. Ya. Jika Anda ingin tunaikan sholat di jenjang waktu ini, kita telah sepakati dari kalimat Nabi di hadis Al-Bukhari nomor hadis 37 itu, bahwa kalimatnya berbunyi man qama ramadhana. Sifatnya disebut dengan qiyam. Jika Anda ingin tunaikan qiyam, salat di malam-malam Ramadan, ya, di malam-malam Ramadan, bahasa Arabnya malam itu lail, maka waktunya sangat terbentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Ya, dengan batas ini untuk kehati-hatian ke fajar. Sampai Anda bisa tunaikan witir. Nabi gunakan kata qiyam dengan penggunaan kata dasarnya qoma itu untuk memberikan fleksibilitas. Mungkin ada di antara kita yang terlampau lelah karena bekerja baru pulang, jangan paksakan karena sholat yang ditunaikan dalam keadaan lelah, mengantuk, tak akan maksimal. Sulit untuk membangun rasa kekuatan diri sehingga bisa beristighfar dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa istirahat dulu, Anda bisa tidur sejenak misalnya, ya. Lalu Anda tunaikan setelah tidur, Anda bangun misalnya menjelang waktu-waktu ke sahar, taruhlah Anda bangun jam 2.30, ya, kan mustahil dari bangun langsung sholat. Ya, orang bangun kan nggak ada orang bangun langsung sholat. Pasti orang bangun, duduk sejenak, kan? Kemudian dia berwudu dulu, sebelumnya bersih-bersih, baru menunaikan sholat. Mungkin sholatnya dimulai sekitar jam 3, saya kira akan sangat cukup mungkin, ya setengah jam, ataupun 1 jam sampai ke jam 4 menjelang fajar tiba. Nah, jika Anda tunaikan setelah tidur dulu, maka keadaan sholatnya disebut dengan tahajud namanya. Ya kan? Tahajud.
Nah, ini namanya. Dari kata hajada, akar kata utamanya ditambah ta di depannya, ditasydidkan huruf sebelum akhirnya. Tahajud. Ya, berarti memiliki makna beraktivitas setelah tidur terlebih dahulu. Namanya ini. Hanya dalam skala waktunya masih dalam konteks waktu qiyam. Hanya ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Sifat penunaian sholatnya tetap menggunakan sifat tarawih. Jadi ini disebut dengan tarawih. Kan? Nah, sekarang soalannya muncul, Ustadz, kalau saya tunaikan ya qiyam ini sebelum saya tidur ba'da isya, saya ingin langsung setelah sholat sunnah ba'da isya, saya tunaikan qiyam Ramadannya. Ya, kerjakan, tunaikan, sempurna, ditutup dengan witir kemudian. Lalu saya tidur. Maka pertanyaannya, kalau saya bangun sebelum waktu sahar ini, ya kita contohkan fajarnya 4.35 misalnya, ya, maka mengambil waktu saharnya kurang lebih jam 4:05, ya kan? Nah, 04:05, baik waktu Indonesia bagian barat atau disesuaikan dengan waktu yang lainnya. Kemudian saya bangun ternyata jam 3 misalnya, 03:00, setelah menunaikan qiyam sebelumnya dan insya Allah dengan sifat tarawih. Apakah boleh saya kemudian menunaikan tahajud lagi di malam ini? Ya, bolehkah kemudian menunaikan tahajud setelah saya menunaikan qiyam sebelum tidur? Jawabannya sangat singkat, padat, boleh. Silahkan. Ya, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam kebolehan ini. Yang berbeda hanya persoalan witirnya saja. Apakah witir lagi atau tidak? Kan? Ini langsung bahkan ada petunjuknya dari Nabi SAW dalam satu kejadian ketika Nabi telah menunaikan qiyam di sholat malamnya, kemudian beliau istirahat sejenak. Setelah beliau selesai witir, diduga fajar tiba, tapi ternyata setelah dicek fajar belum tiba. Maka beliau tunaikan lagi sholat 2 rakaat. Setelah tuntas 2 rakaat itu ternyata azan kemudian. Ya, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini situasi di luar Ramadan, bukan saat Ramadan. Baik, ketika beliau menunaikan ini, tiba kemudian azan. Maka selesai beliau menunaikan sholat, kemudian menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, lalu dilanjut ke sholat subuhnya. Nah, jadi di sini para ulama memberikan kesimpulan tidak ada persoalan jika seseorang ingin menunaikan qiyamnya ba'da isya, lantas kemudian ditambah dengan malamnya dia bangun tahajud jika ingin ia kerjakan, tapi ini pun dalam konteks tidak membebani ya bagi seseorang, sehingga dengan itu tidak memberikan dampak lemahnya aktivitas di esok harinya. Jangan sampai karena alasan malamnya tahajud lagi, besoknya pekerjaan jadi malas, gitu kan? Nah, kemudian aktivitas tidak terlaksana dengan baik. Karena itu Nabi memberikan contoh kepada kita memaksimalkan salah satu, imma sebelum istirahat atau setelahnya, supaya kita bisa maksimal juga fresh esok harinya menunaikan aktivitas yang kita kerjakan. Tinggal persoalan witirnya, apakah witirnya ditunaikan lagi atau tidak. Ya, sebagian ulama berpendapat, khususnya dari mazhab Hambali, berpendapat secara tekstual pada kejadian tadi, tak usah sholat witir lagi. Ya, tidak usah sholat witir lagi. Kenapa? Karena zahirnya yang terlihat, kasat matanya yang nampak bahwa Nabi setelah sholat 2 rakaat tadi, ya beliau witir, kemudian tahu bahwa fajar belum tiba, beliau sholat 2 rakaat lagi, dan tidak ditutup dengan witir. Maka ada yang menyimpulkan, silahkan tambah tahajud, tapi tak perlu witir lagi karena sebelumnya sudah selesai. Ini bagian yang pertama. Yang kedua pun ada yang berpendapat, tak ada masalah kalau ingin witir lagi. Karena witir yang ini menutup sholat yang 2 rakaat dikerjakan lagi. Ya, sedangkan witir yang pertama menutup sholat yang golongan pertama yang telah kita kerjakan. Jadi kalau dalam konteks di sini Anda sholat kemudian witir, sholat witir Anda menutup nih sholat yang sebelumnya, rangkaian sebelumnya. Adapun setelah ini jika Anda ingin sholat lagi, maka dibuka dengan sholat baru dan sholat itu ditutup dengan witir yang kemudian dikerjakan setelahnya. Adapun menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kan Nabi tidak sholat witir. Patut diduga beliau tidak witir itu karena adzan telah berkumandang. Karena itu tak ada kesempatan menunaikannya. Ya, dengan demikian golongan kedua berpendapat kalaupun adzannya masih panjang atau ada sekat waktunya terlihat atau nampak, mungkin Nabi pun akan mengerjakan witirnya. Ini hanya perbedaan pendapat saja. Ya, kalau Anda ingin tunaikan tak ada masalah, tidak pun tak ada masalah. Yang salah? Bukan yang tidak sholat, karena ini pun sifatnya sunnah. Ya, tidak ada orang nggak sholat sunnah dibilang salah dan dosa. Ya, sunnah itu kan kalau dikerjakan berpahala, tak mampu pun
tidak mengapa. Jadi jangan berdebat pada sesuatu yang tidak meningkatkan keilmuan kita, tidak menguatkan iman kita, dan tidak menambah wawasan kita. Cukup apa yang kita pilih, itu yang kita ikuti dan hormati pilihan orang lain. Selesai. Baik. Nah, ini tuntas persoalan ini. Mudah-mudahan tahun depan pertanyaan ini tidak berulang. Ya, kalau tidak saya akan pijit bel. Pepeo mengulang pertanyaan sebelumnya. Oke ya. Baik, yuk kita lihat ke sini. Baik teman-teman, sekarang tersisa pernyataan. Ini sudah kita bahas. Ya kan? Ba'da Isya tak perlu dibahas karena ini sudah jadi kewajiban yang kita tunaikan tiap waktu. Kita seharusnya lebih mengerti. Ba'da Isya telah kita tuntaskan qiyam. Ini juga fajar telah kita keluarkan, tahajud telah kita sampaikan. Sekarang yang paling menarik, antara jeda lail ke fajar, ada waktu singkat menjelang fajar, disebut dengan sahar. Jamaknya ashar. Asharun. Ya, ini jamaknya. Jadi ini bentuk tunggalnya saharun. Ingat, jangan salah baca ya. Ini ada sihrun, ada saharun. Itu beda. Ya, ini disebut dengan saharun, jamaknya asharun. Kita kembalikan ke sini. Sahar adalah waktu singkat menjelang fajar. Batas antara lail dan fajar. Tadi saya tuliskan kisaran 15 sampai 30 menit lah. Kurang lebih demikian. Baik. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Ya, aktivitasnya disebut apa? Sahur. Nah. Jelas? Baik, jadi ketika Nabi dalam hadis sahih mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Silahkan makan di waktu sahar. Demikian cara menerjemahkannya. Ya. Makanlah kalian di waktu sahar. Ya, di waktu sahar. Nah, sehingga dipopulerkan makan sahur, makan sahur, makan sahur. Sahur gitu ya. Nah, sahur itu artinya makan yang ditunaikan di waktu sahar. Kalau Anda bisa kerjakan makan di waktu sahar ini, maka kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Anda bisa mendapatkan berkah. Kita tulis dengan bahasa Arabnya barakah. Ini redaksi hadisnya. Fa inna fis sahuri barakah. Apa itu barakah? Ya. Barakah itu secara singkat ziyadatul khair. Ya, ziyadatul khair, bertambahnya nilai suatu kebaikan. Ziyadatul khair. Kurang lebih begini tulisannya. Ya. Ziyadatul khair. Ya. Bertambahnya satu nilai kebaikan. Nilai positif. Contoh, maaf, pakaian ini berkah ketika pakaian ini memiliki nilai-nilai kebaikan yang bertambah. Bisa dipakai ibadah, dipakai mengerjakan yang baik-baik, kan? Kacamata ini berkah ketika kacamata ini digunakan untuk membantu melihat yang baik-baik. Itu berkah. Harta itu berkah ketika harta mampu dikelola dan digunakan untuk bisa mendapati yang baik-baik. Itu berkah namanya. Ya, sedikit tapi berkah. Sedikit terlihatnya tapi manfaatnya banyak. Itu berkah namanya. Di sini Nabi katakan ada makan yang berkah. Ada yang makan di waktu sahar yang saat dikerjakan akan menambah nilai-nilai kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah, apa rahasia di balik kebaikan itu? Mari kita gali beberapa bagian menurut paparan di antara para ulama-ulama kita. Satu, dari aspek fisik. Ya. Lebih tepatnya aspek kekuatan fisik. Orang yang makan di waktu sahar yang disebut dengan sahur itu, ya misal kisaran 15 sampai 30 menit sebelum azan berlangsung, sebelum waktu fajar tiba, itu dari segi kekuatan fisik akan lebih kuat, dia bisa menahan lapar dan haus, ya? Karena lebih kecil durasinya sampai ke maghrib dibandingkan dengan orang yang makan di waktu lebih awal dibandingkan waktu sahar. Jadi kalau ada orang makan jam 3 misalnya, 03, ya 03:00. Jadi kalau mengacu pada konteks penamaan ini secara bahasa dan rumus Nabi, sebetulnya kalau waktunya jam 3, fajarnya jam 4.35, ini belum bisa disebut makan sahur.
Ini disebut makan lail namanya. Makan malam-malam. Ya. Jadi kalau ada dari masjid jam 3 bilang sahur, Anda bisa bilang belum. Tapi mungkin bukan itu. Maksudnya mengingatkan dari masjid. Ayo cepat siap-siap mau sahur di waktu sahar. Ya. Nah, kita hitung sekarang. Anda makan jam 3. Maghrib misalnya sekarang jam 17.50. Tuh. Berapa jam bisa menahan lapar ke sini? Ya? 14 jam 50 menit. Kalau kita mau fair kemudian tinggal dikurangi saja. Cukup lama kita tahan. Tapi kalau Anda jadikan jam 3, makan jam 4 misalnya. Naik 1 jam. Atau 4.10 misalnya. Anda tinggal kurangi saja. Maka durasi untuk menahan lapar itu dan durasi untuk mengumpulkan tenaga dalam tubuh kita itu semakin pendek waktunya berbanding dengan terbalik semakin kuat tenaga kita. Karena aktivitas yang kita tempuh disuplai dengan tenaga yang cukup dengan waktu yang cukup singkat dibanding sebelumnya. Maka energi itu yang bisa kita gunakan untuk banyak beribadah. Baca Qurannya enak, zikirnya enak, risetnya enak, kan? Beraktivitasnya enak. Tapi kalau lebih dini Anda makannya, maka energi kita akan banyak terkuras. Mikir sesuatu terkuras, berjalan terkuras. Kalau sudah banyak terkuras, maka persamaannya energi banyak keluar, lemah keadaan fisik kita. Ini yang menyebabkan banyak orang sering banyak istirahat, ingin tidur. Ya, beda antara tiduran dengan tidur, itu berbeda. Tiduran mungkin singkat, 5 menit itu tiduran, tapi 50 menit itu tidur namanya. Saya mau tiduran dulu, tapi 1 jam tidur namanya itu. Jelas ya? Nah ini yang ingin saya tekankan, satu ini. Yang kedua teman-teman, keberkahannya, nilai kebaikannya ada pada satu rahasia besar yang langsung diisyaratkan dalam Al-Quran, bahkan dikuatkan oleh Nabi SAW, bahwa waktu sahar ini waktu yang sangat istimewa dan waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkannya doa. Ya, bahkan Allah langsung menyampaikan, ibadi hambaku, siapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Siapa yang bermohon, aku kabulkan. Man istaghfara liya, siapa yang istighfar, minta ampun kepadaku, ghafartulah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Maka tidak ada yang paling indah ketika Anda makan misalnya. Ya, Anda makan jam 4, 15 menit cukuplah paling lama. Jangan banyak ngobrol-ngobrol. Waktu sahur bukan untuk diskusi. Ya kan? Anda selesaikan makannya 15 menit. Ada sisa 15 menit sebelum fajar. Anda bisa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk bersama keluarga. Ajak sama-sama. Minta sama Allah. Mau minta apa? Ya Allah, angkat wabah yang tengah kami hadapi saat ini. Ampuni dosa-dosa kami jikalau kami banyak salah. Yang dengan kesalahan itu banyak ujian yang sulit kami hadapi saat ini. Walaupun kami mampu ya Allah, dengan keyakinan kami bahwa Engkau tidak mungkin menurunkan ujian kalau kami tidak mampu mengatasinya. Minta. Ya Allah, kami mohon jadikan keluarga kami keluarga penghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan kemudahan bagi ayahanda untuk mencari rezeki. Berikan kesabaran pada keluarga ketika diuji dengan persoalan-persoalan yang tengah kami hadapi. Minta. Itu waktu yang paling indah. Nah, jika ada satu tawaran 15 menit atau kurang dari itu, kemudian Anda diberikan kesempatan memohon dan saat itu akan dikabulkan. Kira-kira Anda mau minta apa? Waktunya hanya 15 menit atau kurang daripada itu. Anda silahkan minta. Apapun yang Anda minta akan dikabulkan. Ini mirip, Anda diberi waktu 15 menit, kasih uang nih. 10 miliar. Mau beli apa aja silahkan. Hah? Saya yakin semua akan sibuk ingin mencari ini, mencari itu. Ada yang pengen minta dunia, pengen minta ini, minta akhirat, minta surga. Tapi ada satu yang diajarkan oleh Al-Quran. Jika Anda mampu mengamalkan ini, maka kedahsyatan akan Allah turunkan dengan memberikan semua apa yang Anda butuhkan sekaligus mengampuni dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan. Keberkahan itu, kebaikan itu bisa ditemukan rumusnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 18. Di sini langsung Allah sampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan saat tiba waktu-waktu sahar itu. Ashar tadi saya sampaikan jamak dari kata sahar. Kenapa Allah ingin sebutkan ashar?
Seakan-akan Allah ingin berikan kesempatan, kalau sahar hari ini nggak dapat, besok dapat. Besok nggak dapat, besoknya lagi dapat. Demikian saya bentangkan, kata Allah, banyak setiap hari sebelum datang fajar kesempatan untuk Anda lakukan dengan amalan yang Anda kerjakan pada saat itu, anugerah bisa diberikan begitu melimpah. Apa diantaranya? Hum yastaghfirun. Kata Allah, mereka banyak istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Allahu Akbar. Nah, kalau tadi hadis kutsinya mengatakan, mau minta dikabulkan, ya, mau mohon diberikan. Tapi kalau ada istighfar, langsung diampuni. Kalau ada 3 pilihan ini disampaikan pada kita, kita mau ambil yang mana? Mau minta, ya kan? Diberikan, mohon, dikabulkan, atau kita beristighfar, diampuni. Maka rumus cerdasnya, kata para ulama, pilih bagian ketiga. Minta istighfar. Karena Al-Quran pun mengarahkan kepada bagian ini. Kenapa? Karena orang istighfar itu, kalau sudah istighfar, dosanya diampuni, kosong dari semua dosa, maka mudah tersambung dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga belum minta pun berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang dulu jika punya hajat, keinginan kepada Allah, banyak di antara mereka yang membiasakan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bahkan pernah saya kisahkan pada Anda, kisah tentang seorang tukang roti yang sering istighfar itu. Anda bisa cek kembali dalam ceramah-ceramah yang pernah saya sampaikan. Dengan rajinnya istighfar, dia katakan, tidak pernah ada doa yang saya mohonkan kepada Allah, kecuali selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, orang ahli istighfar, dosanya cepat diampuni oleh Allah, terjaga dari semua kesalahan dan dosa. Allah menjaganya dengan cara yang baik tentunya. Kemudian yang kedua, ini yang paling menarik, orang rajin istighfar, oleh Allah cepat dikabulkan doa-doanya. Dan yang ketiga, orang rajin istighfar akan disejajarkan oleh Allah dengan orang-orang sabar, orang-orang khusyuk dalam salat, orang-orang rajin infak, dan orang-orang yang jujur dalam kehidupannya, dan mereka ditempatkan dalam surga yang selevel. Itu ditemukan di Quran surah ketiga ayat ke-17. Ya, as-sabirina, dan orang-orang sabar itu. As-sadiqina, orang-orang jujur itu. Ya, kalimatnya perhatikan, as-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, dan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu. Wal-munfiqina, dan orang-orang yang rajin infak, dermawan. Masya Allah, orang sabar, orang jujur, orang khusyuk dalam ibadah salatnya, orang dermawan. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang rajin istighfar ketika waktu sahar itu tiba. Jika ada tawaran diberikan kepada Anda, bukan sekedar makan, doa dikabulkan, dosa-dosa kemudian diampuni, dijaga oleh Allah. Tapi penjagaan ini bukan maksum. Kalau maksum sifatnya Nabi SAW. Ya, para Nabi maksum. Tidak mungkin berbuat salah karena ada penjagaan Allah. Kalau kita diampuni dosa, oleh Allah diarahkan untuk berbuat nilai-nilai kebaikan. Ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada malaikat yang ditempatkan oleh Allah untuk mengawasi tindakan kita, membisikkan kalau ada kesalahan-kesalahan mungkin berpotensi kita kerjakan. Dan yang terakhir, dikumpulkan oleh Allah di surga bersama 4 golongan terbaik. Kalau tiap menjelang subuh Allah tawarkan dan belum Anda ambil juga karena sibuk dengan makanan, maka berapa kali sahur lagi mesti Allah tawarkan kepada kita untuk memberikan semua keistimewaan tadi. Sekarang sudah hari yang ke-7, ada peluang besok di yang ke-8, ada peluangnya lagi di yang ke-9, tapi kita tidak mengerti dan tidak mengetahui di hari keberapa kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya memberikan saran bagi saya dan kita semua, kalau ada peluang esok kita bangun, diberikan kesempatan untuk hidup, manfaatkan waktu sehari ini sebagai pemberian dari Allah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.